Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita limpahan karunia serta kenikmatannya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumul kiamah nanti. Baik, ini cuma berdua aja Bu, nggak apa-apa lah kalau nanti juga nggak hadir. Kita biar cepat ini ya. Nah, biar cepat selesai, nggak apa-apa. Tinggal 3 pertemuan lagi. Oke, nanti 3 pertemuan lagi kita yang lain. Oke. Kemarin terakhir kita sudah membahas tentang mad lazim ya. Mad lazim kita ringkas sedikit saja pada ya di beberapa lafaz dan juga beberapa huruf ya. Kalau di lafaz atau kata maka disebut kilmi atau kalimi ya. Kalau huruf berarti harfi. Nah, seperti itu. Tadi itu ada yang nanya minta diulang lagi. Kalau diulang lagi kayaknya enaknya via YouTube aja Bu ya. Jadi di video sebelumnya aja lah ya. Minta dijelasin lagi mad lazim. Wah, kalau mad lazim aja kemarin 1 pertemuan sendiri ya. Kalau diulang lagi nggak kebayang berapa lama. Baik. Ya, kita lanjutkan dengan madlin ya. Insyaallah kita lanjutkan dengan madlin. Madlin karena namanya juga madlin, tentu komponen pembentuknya adalah huruf lin ya. Dan ini terkait dengan pembahasan kebalikan dari mad tabi'i ya, bahwasanya ada huruf mad bertemu dengan salah satu huruf yaitu hamzah atau sukun atau tasydid. Hamzah kita sudah selesai, kemudian sukun kemarin dan tasydid ya. Tapi sukunnya kemarin adalah sukun asli ya. Nah, kalau sekarang sukunnya adalah sukun yang arid. Nah, sukun yang arid ini ada 2 ya, yaitu madlin yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian juga mad arid li sukun sendiri. Itu huruf madnya bertemu dengan sukun yang arid. Nah, sehingga kalau kategorinya mad far'i, maka di sini kita kategorikan mad far'i, madlin dan mad arid li sukun karena ya tadi huruf madnya bertemu dengan sukun. Oke. Kemudian kalau madlin ini tentu ada 3 unsur ya. Yang pertama adalah adanya huruf lin. Kemudian yang berikutnya ada sukun arid atau sukun yang tidak asli. Kemudian yang ketiga adalah karena wakaf. Ya, jadi 3 unsur ini yang menyebabkan adanya madlin. Jadi dia harus ada huruf lin pertama. Kemudian harus ada huruf sukun arid setelahnya. Kemudian yang berikutnya harus karena wakaf. Ya, karena wakaf. Jadi kalau terpenuhi 3 unsur ini, maka dia disebut dengan madlin. Satu kesatuan ya 3 unsur ini. Tidak bisa dipisahkan. Oke, dan ini tentu akan banyak sebetulnya kalau kita wakaf di huruf setelah adanya huruf lin. Ya, setelah huruf lin. Kita sudah mempelajari macam-macam huruf lin, gitu ya. Huruf lin ada waw dan ya, sukun yang sebelumnya didahului oleh huruf harokat fathah. Oke. Nah, maka kalau setiap ada huruf lin kemudian setelahnya kita wakaf maka menjadi madlin. Akan tetapi kalaupun misalkan ada huruf lin tapi setelahnya tidak ada huruf yang kita sukunkan ya, maka tidak terjadi madlin ya. Tidak terjadi madlin. Nah, contohnya adalah faqadih tadau. Faqadih tadau, memang lin itu, tapi karena setelahnya tidak ada sukun maka tidak termasuk kategori
madlin. Ya. Nah, kemudian juga terkait dengan madlin ini kita harus bisa membedakan ya. Jangan sampai nanti rancu. Ada lin itu sifat lin. Kemudian lin itu ada huruf lin. Kemudian ada berikutnya adalah madlin. Nah, ini ya harus kita bedakan ini konsep ini karena nanti ketika menentukan itu tidak rancu ya. Kalau sifat lin adalah salah satu sifat lazimah yang dimiliki oleh waw dan ya. Artinya segala kondisi waw dan ya itu terdapat sifat lin. Apa itu sifat lin? Sifatnya lembut. Ya. Ya, yi, yu, ai, wa, wi, wu, au. Jadi dia ada sisi kelembutan ya, sifat yang lembut, yang halus ya, lin. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan huruf lin. Nah, kalau huruf lin, ini yang sudah pernah kita bahas. Kalau huruf lin, dia adalah kondisinya tertentu, tidak pada setiap waw dan ya. Ya, kalau tadi sifat lin selalu atau senantiasa ada pada huruf waw dan ya. Sementara kalau lin, ya, huruf lin, dia tidak selalu pada kondisi waw atau ya. Yang ada huruf lin hanya pada kondisi waw sukun dan ya sukun, dan itu pun harus sebelumnya berupa huruf yang berharokat fathah, maka baru bisa dikatakan huruf lin. Ya, jadi au, ai. Nah, seperti itu baru dikatakan huruf lin. Nah, kemudian mengerucut lagi. Kalau tadi sifat lin itu secara umum. Kemudian kalau huruf lin dikhususkan lagi. Nah, kemudian yang berikutnya madlin. Madlin lebih khusus lagi, ya. Karena tidak setiap adanya huruf lin itu menyebabkan madlin, ya. Tidak setiap adanya huruf lin menyebabkan adanya madlin. Nah, kapan terjadinya madlin? Nah, tadi yang sudah kita sebutkan definisinya, yaitu ketika huruf lin bertemu dengan sukun arid atau sukun tidak asli, dan penyebabnya adalah wakaf. Oke, mudah-mudahan dari sini bisa kita bedakan antara sifat lin, huruf lin, dan juga madlin. Ya, nah, sehingga nanti kita akan tahu konsepnya, bagaimana cara menentukan panjangnya itu. Ya, baik. Nah, kemudian terkait dengan tadi ya, kita harus membedakan antara sifat lin, huruf lin, kemudian madlin. Ada sedikit tambahan, yaitu yang terdapat pada huruf lin, yaitu ada yang mengistilahkannya dengan madma. Ya. Madma. Madma ini sebetulnya bukan mad tersendiri, bukan mad bagian dari mad sebetulnya, tapi dia hanya istilah sendiri saja. Ya. Madma itu adalah istilah tersendiri saja untuk menyebut yaitu pada huruf lin. Ya, pada huruf lin. Jadi setiap huruf lin di situ akan terkandung sedikit ada panjang gitu ya. Sedikit ada takaran panjang. Sebenarnya yang alamiah gitu ya, alamiah. Ketika kita mengucapkan wa, wi, wu, au. Au. Kita kan tidak mengucapkannya au. Au. Nah, itu ya. Kalau au, sifat linnya hilang dong. Ya, maka supaya sifat lin, sifat lembutnya selalu terpenuhi, maka kita ucapkan au. Au. Maka dia agak memanjang sedikit. Faqadi tadau. Tadau. Nah, itu ya, bukan faqadi tadau. Nah, bukan begitu cara mengucapkannya. Tapi faqadi tadau. Ya, kemudian juga yang ya, yi, yu, ai. Ai. Jadi tidak langsung ai. Nah, gitu ya. Nah, maka di sini ada sedikit memanjang ya. Au, ai. Nah, tapi panjangnya tidak sampai pada takaran au, tidak sampai seperti itu juga. Ai. Nah, gitu ya. Jadi tidak mencapai takaran mad tabi'i ya. Nah, untuk memudahkan penyebutannya saja, maka
sebagian ulama menyebut dengan madma di situ. Ya, madma. Kenapa kalau dikatakan madma? Ya, biasanya kalau orang Arab kan kalau menyebut sesuatu yang belum pasti itu sesuatu aja gitu ya. Suatu waktu gitu ya. Nah, misalkan yauman nanti di suatu hari nanti gitu. Kalau madma maka dikatakan mad yang nggak masuk ke pembahasan mad aja gitu. Pokoknya sebuah mad aja, pokoknya sebuah panjang aja dan takarannya nggak masuk ke dalam pembahasan mad. Ya. Nah, jadi di sini adanya madma itu ya. Nah, istilah saja itu, bukan mad bagian di bab mad, bukan. Dia hanya menyebut istilah saja. Kalaupun tidak disebut dengan madma pun tidak masalah ya. Ya, sebagian dulu ketika natalaki nggak disebut dengan madma, tapi ketika kita mengucapkan ya minasyaito, nah, jadi tidak mengucapkan minasyaitoni, jadi tidak mengucapkan seperti itu, tapi minasyaitonir rajim. Jadi dia ada sisi lembutnya gitu. Ketika dulu anak laki, anak coba minasyaitonir, nah itu kurang lembut ya. Linnya itu kurang lembut gitu. Maka harus dilembutkan di situ. Nah, jadi dia agak memanjang dikit. Nah, itulah yang disebut oleh sebagian ulama dengan madma ya. Nah, seperti itu madma untuk istilah saja ya. Dan dia tidak mencapai 2 harokat. Karena kalau bahasan mad kan sudah kita sebutkan, yang terpendek adalah mad tobi atau mad asli dengan harokatan, ya, yaitu dengan dua harokat. Nah, seperti itu, ya. Baik, tadi kalau terkait dengan madma, nggak usah terlalu dipikirkan, apa itu ma, itu hanya istilah saja untuk memudahkan. Kalau ternyata nggak mudah, ya udah nggak usah disebut dengan madma lah. Gitu. Ya, tapi kalau ditanya, emang ada yang menyebutkan dengan madma? Ada. Salah satunya adalah Syekh Ali Abdullah dalam kitab beliau Al-Idha'atu fi Bayani Usulil Qiraah ya. Al-Idha'atu fi Bayani Usulil Qiraah. Beliau di situ menyebut dengan madma juga, yaitu kadar panjang yang terdapat pada huruf lin gitu, ketika diucapkan ya. Nah, di situ hanya istilah saja. Yang penting kalaupun kita nggak menyebut dengan madma, ya, yang penting prakteknya ya harus terpenuhi sifat lin. Jadi kalau kita katakan tadi istilah madma itu ya memanjang yang disebabkan karena kita harus memenuhi sifat lin. Ya, cara mudahnya begitu, gitu ya. Oke, jadi nggak masalah ya mau disebut dengan madma ataupun enggak silakan ya. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya tadi madlin, kembali lagi. Madlin panjangnya adalah dengan 2 harokat, bisa dengan 4 harokat, bisa dengan 6 harokat. Ya, kalau istilah ilmu tajwid qiraat ya, kalau bahasa Arabnya Ayah, dari tadi ayah tuh nggak ada kamu. Baik, madlin itu panjangnya bisa dengan qasr yaitu 2 harokat, kemudian juga bisa dengan tawasud 4 harokat, kemudian juga bisa dengan isba 6 harokat. Oke. Nah, di sini banyak ya contoh tentang madlin ya. Kalau yang paling mudah ya di surah Quraisy ya. Ya, li ila fi Quraisy. Oke. Nah, dulu ketika Natalaki juga seberapa sih panjangnya, ngitungnya dari mana gitu ya. Ngitung dibilang 2 harokatnya, 4 harokatnya, 6 harokatnya. Ya begitu kita jatuh di i, nah gitu ya. Jadi Quraisy, nah, Quraisy 2 harokat ya. Quraisy 4 harokat. Quraisy 6 harokat ya. Oke, nanti disesuaikan dengan tempo bacaannya ya. Jadi seperti itu. Nah, walaupun memang sebagian ya ada sih yang menyatakan bahwa ngitungnya yang mulai dari matma gitu. Ada sebagian yang menyebut seperti itu ya.
Nah, mungkin kalau peserta semuanya biasa melihat di YouTube, tapi yang berbahasa Arab ya. Kalau ngetik misalkan di YouTube tentang madma, ya, tentang madma. Ada yang di situ mengistilahkan bahwa madlin itu panjangnya tidak mencapai ukuran mad asli atau mad tabi'i, gitu. Ya ukurannya satu harokat dibilang di situ. Jadi bacanya Quraisy, Quraisy. Ya. Kemudian kalau yang tawasud ya nggak nyebut tawasud kan, tawasud kan 4 harokat ya. Kalau di situ disebut 3 harokat gitu. Quraisy, Quraisy. Nah, itu udah cara yang kedua ya, atau panjang yang model kedua, versi itu ya, versi beliau yang di sana dijelaskan. Kemudian juga ada yang Quraisy, udah jadi 6 gitu ya. Sebenarnya nyebutnya bukan 6, 5 ya. Jadi panjangnya madlin adalah 1 harokat, 3 harokat, 5 harokat. Karena kenapa? Dikurangi dengan madma. Ya, kalau itu silakan aja kalau secara konsep mau seperti itu, tapi kalau secara praktek tetap dia nggak sependek itu, gitu ya, nggak sependek itu. Karena kalau kalau itu terlalu pendek ya. Li'ilafi Quraisy. Nah, ada dua seperti itu. Bukan li'ilafi Quraisy. Quraisy. Itu mah sebetulnya belum belum jadi madlin ya. Karena belum jadi itu hitungannya ya. Nah, seperti itu. Hitung i-nya belum belum jadi memanjang i-nya ya. Baik. Ya berangkat juga dari perbedaan apakah menghitungnya dari fathah ataukah ketika dia sudah jatuh di lengkungannya gitu ya. Nah, kalau itu yang versinya jadi satu ya, walau alam apakah memang benar-benar yakin satu gitu, kemudian 3 dengan 5 gitu ya. Karena kalau kita melihat dari berbagai referensi semuanya menyebutnya qasar ya 2, tawasud 4, isbah atau tul 6, seperti itu ya. Baik, nah itu terkait dengan pengucapan din. Tapi yang lebih tepat, yang sesuai dengan konsepnya, kemudian sesuai dengan referensinya yang disebut qasar tawasud isbah gitu ya, kemudian dengan hasil talakinya ya tadi ya, menghitungnya adalah dari pas mulai jatuhnya dari lengkungan itu atau tadi yang disebut dengan madmanya tadi gitu ya. Nah, dihitungnya dari situ ya, lin ya. Quraisy, Quraisy. Ya, mungkin kalau sepintas kok kayak lebih pendek ya jadinya dengan arid sukun ya memang apa ya, kalau madlin itu masih di bawah arid sukun, artinya dari sisi tingkatannya gitu. Tapi kalau kalau panjangnya ya sebenarnya hampir sama ya, kalau secara prakteknya hampir sama. Oke, itu terkait dengan madlin, tapi nanti kalau ada yang belum dipahami bisa kita diskusikan ya. Nah, bisa kita diskusikan terkait dengan madlin. Jadi bacanya tadi bisa Quraisy, Quraisy, Quraisy. Oke, ya. 2 atau 4 atau 6. Jangan mengatakan juga kalau madlin panjangnya berapa, 2 sampai 6 ya. Kalau 2 sampai 6 itu bukan cuma 3 cara berarti, padahal yang tepat adalah salah satu audio dengan 3 cara gitu. Kalau 2 sampai 6 repot itu 2 sampai 6 ya. Nanti 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 ada berapa itu berapa cara ya. 2 sampai 3 ada 10, 3 sampai 4 ada 10 lagi, 4 sampai 5 10 lagi. Ya. Berapa? 40 ya. 40 cara jadinya ya. Nah, yang lebih tepat nyebutnya adalah 2 atau 4 atau 6 atau qasar atau tawasud atau isbah ya. Oke, itu terkait dengan madlin. Kemudian juga kita sudah singgung kemarin yang terkait di huruf muqatta'ah ya. Ada yang menyatakan bahwa ain pada huruf muqatta'ah masuk ke dalam madlin ya, tapi kemarin sudah kita singgung, kita bahas ya. Artinya memang terjadi perbedaan di situ ya, terkait dengan ain apakah masuk ke mad lazim ataukah madlin. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, silakan disimak lagi di link YouTube ya, channel YouTube Markas Imam Kolon, tapi yang sebelum pertemuan sekarang ya, pertemuan berapa kemarin tanggalnya. Ya, tanggal ya pokoknya Sabtu kemarin lah ya.
Nah, silakan dicek lagi. Baik, itu terkait dengan madlin. Ya. Yang berikutnya terkait dengan mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Ya, yang berikutnya bertemu juga dengan sukun asli sebagaimana madlin, ya. Akan tetapi komponen pembentuknya berbeda, ya. Komponen pembentuknya berbeda. Kalau tadi kan madlin itu huruf lin, setelahnya sukun arid, kemudian ada waqaf. Kalau mad arid lis sukun mirip-mirip, bedanya hanya pertamanya berbeda itu, ya. Pertamanya berbeda. Kalau mad arid lis sukun itu adanya huruf mad, bukan huruf lin, jadi huruf mad. Kemudian bertemu dengan sukun yang arid, kemudian berikutnya waqaf. Maka hampir ada sisi kemiripan, beda di struktur saja, yaitu huruf lin dan huruf madnya saja. Ya, struktur pembentuknya berbeda, ya. Nah, kemudian di sini karena ada kemiripan yaitu bertemu dengan sukun yang tidak asli atau arid, kemudian juga waqaf, ya. Ya, maka di sini panjangnya pun dikatakan ya sama, yaitu memiliki 3 wajah bacaan. Yang pertama qashar 2 harokat, kemudian tawassut 4 harokat, isba 6 harokat, ya. Nah, sehingga mad arid lis sukun punya panjang yang hampir sama dengan mad lin, ya. Oke. Nah, mudah-mudahan sudah jelas, dan mad arid lis sukun ini masih banyak yang memahami dia hanya di akhir ayat, ya. Nah, ini kurang tepat kalau misalkan ditanya apa itu mad arid lis sukun, yaitu mad tabi'i di akhir ayat. Nah, itu aduh repot itu ya. Mad tabi'i di akhir ayat. Nah, kan repot lagi kalau itu mah ya. Kalau itu ketika natanya misalkan jawabannya seperti itu, ya udah anak kejar aja mau kemana itu. Masa ya cuma di akhir ayat doang gitu kan. Yang lainnya gimana gitu ya. Nah, jadi kurang tepat ya. Nah, jadi mad arid lis sukun itu yang pas adalah huruf mad, kemudian setelahnya ada sukun arid atau sukun asli. Nah, sukun asli kita sudah bahas ya. Sukun arid saja bukan sukun asli ya. Nah, kalau sukun asli kan memang dia memang betul-betul harokatnya sukun. Nah, gitu ya. Tapi kalau ini yang harokatnya itu memang sudah ya ada harokatnya, tapi kemudian kita jadikan sukun gitu ya. Nah, jadi itu terkait dengan mad arid lis sukun. Ya. Nah, kemudian panjangnya tentu adalah disesuaikan dengan sekali bacaan ya. Artinya kita samakan. Walaupun di sini berbeda dengan yang mad wajib mutasil, mad mutasil dengan yang munfasil kemarin gitu. Ya. Kalau yang mad mutasil dengan munfasil itu memang lebih ditujukan di dalam itu ya, kaidahnya walafdzu fi nadhirihi kamitslihi. Jadi yang semisal harus dibaca juga gitu dengan cara yang semisal juga gitu ya. Walafdzu fi nadhiri. Nah, kemudian juga Syekh Muhammad Amal Al-Misri menyebut mad wajib mutasil dengan munfasil mutasawiyan fil quwwati wal martabah. Nah, seperti itu. Sehingga harus sama di situ. Nah, kalau untuk mad arid lis sukun ya, ini ada sedikit kelonggaran, walaupun tetap yang lebih utama adalah sama ya. Contohnya ini yang akhir ayat yang mudah itu kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan pakai 2. Berarti Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, jadi diusahakan sama ya. Nah, diusahakan sama. Akan tetapi boleh tidak berbeda. Nah, para ulama menyatakan boleh kalaupun misalkan alhamdulillahi rabbil alamin pakai 2. Ya, kemudian karena pengaruh irama ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu ya. Jadi panjangnya beda ya. Ah, itu sebagian ulama memperbolehkan. Tapi yang lebih utama tentu adalah sama ya panjangnya. Dua-dua terus sampai akhir istilahnya shadaqallahul azim. Nah, besok kalau mulainya dengan yang lain maka ya harus sama terus. Ya, seperti itu. Oke.
itu madlin juga dengan mad arid lis sukun ya. Nah, jadi kalau tempat pertama atau di awal madlin menggunakan 2, maka seterusnya kata mulin lagi 2. Demikian seperti mad arid ya. 4 juga sama, 6 juga sama. Seperti itu. Itu yang lebih diutamakan ya. Kembali kepada kaidah yang umum wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi dalam muqaddimah jazariyah ya. Ya, mungkin nanti di kesempatan yang lain yang berikutnya ya. Oke. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa mad arid lis sukun sendiri pun boleh berbeda ya, walaupun di satu tempat menggunakan 2, nanti di tempat yang lain 4 gitu ya. Nggak ada masalah ya. Nah, cuman bagaimana nih ketika beradu atau ya berkombinasi ya, berkolaborasi berkolaborasi ya antara madlin dengan mad arid lis sukun dalam satu kali bacaan ya. Artinya di situ ada lin ya, ada madlin tapi ya berikutnya juga ada arid lis sukun. Ini sering kita dapati ketika sekali baca. Ya bukan sekali nafas tapi sekali baca dari a'udzubillah sampai shadaqallahul azim ya umpamanya itu supaya memudahkan. Baik. Nah, kemudian bagaimana nih ketika madlin dengan mad arid lis sukun, apakah boleh berbeda? Ya, maka jawabannya adalah boleh. Ya, jawabannya boleh berbeda. Ya, terkait dengan madlin dan mad arid lis sukun. Ya. Nah, cuman ada aturannya. Jadi tidak boleh tidak sama tapi nggak punya aturan. Yaitu enggak seperti itu. Ada aturannya. Ya. Ada aturannya yang dijelaskan oleh para ulama ya terkait dengan aqwas sababain. Nah, mungkin ada yang sebagian belum pernah dengar aqwas sababain apa? Yaitu di apa namanya? Mad yang penyebabnya ya, yang bisa diketahui nih. Asalnya dari apa nih gitu ya. Aqwas sababain ya. Nah, kemudian nanti akan melahirkan adanya tingkatan mad far'i gitu ya. Tingkatan mad far'i artinya ada yang dia lebih kuat ya kan, nomor 1, kemudian ada nanti di bawahnya dan seterusnya. Ini cukup membantu karena kita bisa mengkombinasikan antara 2 hukum mad yang berbeda ya, dalam satu kata ya, dalam satu kata. Kalau madlin dan mad arid lis sukun ini yang penting dalam satu kali bacaan. Contoh misalkan ya, fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Itu ada madlin kan. Kemudian innahu huwat tawwabur rahim. Nah, di situ ada madlin ya. Nah, apa mad arid afan. Rahim mad arid. Alaih tadi madlin, kemudian him ya. Di situ ada mad arid. Nah, di sini ada pertemuan ya. Oke. Nah, bagaimana syarat dan ketentuannya? Ya, kalau kita lihat di antara di Tuhfah Samanudiyah ya, Ibrahim Samanudi atau Imam Ibrahim Samanudi, beliau menyebutkan tingkatan mad far'i ya, mulai dari yang tertinggi mad lazim, kemudian juga muttasil dan seterusnya. Ya. Nanti ada mad arid lis sukun, kemudian di bawahnya lagi adalah madlin. Nah, loh kok bisa berbeda begitu? Yang tertinggi atau yang kuat malah mad arid gitu ya. Oke, di antara alasannya ya, di antara alasannya karena mad arid lis sukun itu komponen pembentuknya adalah huruf mad. Artinya huruf mad itu pasti dipakai di semua hukum mad gitu ya. Nah, sementara kalau lin itu ya hanya lin saja gitu. Ya, sehingga kita ambil dari yang paling banyak digunakan ya. Nah, yaitu huruf mad di situ. Maka yang memiliki huruf mad maka di situ dia levelnya lebih tinggi dibandingkan yang lin lah langsung saja gitu ya. Di mata lis sukun lebih tinggi ya, daripada madlin. Ya. Oke, sekarang aturan bacanya bagaimana ya? Aturan bacanya kaidahnya sebetulnya mudah, kaidahnya yaitu yang lebih kuat tidak boleh lebih pendek daripada yang lemah gitu kaidahnya.
ya. Oke, yang lebih kuat tidak boleh harokatnya, panjangnya tidak boleh lebih pendek daripada yang lemah. Nah, kemudian yang berikutnya yang lemah, ya, yang lemah, ya maka dia harus lebih pendek, artinya tidak boleh melebihi panjangnya gitu ya, dari yang mad arilis sukun gitu. Nah, oke, itu kaidahnya ya. Jadi yang kuat tidak boleh lebih pendek daripada yang lemah, ya. Kemudian yang lemah tidak boleh lebih panjang daripada mad arid yang kuat ya, daripada yang kuat. Oke. Nah, bagaimana kombinasinya? Ya, ini sudah pernah masuk belum? Oh, sudah ada 13, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Oke, Bu Subani, bisa dijabarkan dari kaidah yang tadi, Bu? Biar saya agak jeda dikit lah. Ya, silakan Bu Subani, atau masih sibuk? Halo, Bu Subani? Ada suaranya? Yang lain siapa ya? Oke, Bu Farida coba, Bu. Halo, Bu Farida. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi di luar atau di rumah, Bu? Oh, Ini di bawah bukunya. Suaranya juga ini kurang bagus kayaknya, Bu ya. Mungkin nanti deh di lain kali ya, lain waktu. Iya, iya. Coba umurnya aja deh, Bu. Saya kan umurnya. Dari penjabaran tadi bahwa ketika mad lin bertemu dengan mad arid lisukun itu mad arid ya karena dia lebih kuat maka tidak boleh lebih pendek ya. Bolehnya hanya sama atau lebih panjang ya. Yang kuat dia harus lebih panjang. Yang lemah dia harus lebih pendek daripada yang kuat. Artinya lin harus lebih pendek. Tapi boleh sama ya karena kaidahnya sama. Sama-sama punya 2, sama-sama punya 4, sama-sama punya 6. Berarti kalau samanya kita hitung, tapi nanti selanjutnya sesuai dengan kaidah tadi. Oke. Yes. Silakan disebutkan urutannya kalau mad arid terlebih dahulu, Bu. Ya. Kalau mad arid lisukun dibaca 2, maka mad lin hanya boleh dibaca 2. Begitu, Ustaz? Ya, mad aridnya 2, maka mad linnya 2. 2. Oke. Kalau mad arid lisukunnya 4, maka mad lin boleh dibaca 2 atau 4. Oke. Kalau mad aridnya 6 dibaca 6, maka mad linnya boleh dibaca 2, 4, 6. Ya. Kemudian sekarang kalau mad linnya duluan, Bu. Tadi kan mad arid duluan ya. Kalau mad lin duluan, kalau mad linnya dibaca 2, maka mad arid lisukun boleh 2, 4, atau 6. Terus? Kalau mad linnya 4, maka mad arid lisukunnya hanya boleh 4 atau 6. Terus kalau linnya 6? Kalau mad linnya 6, maka mad arid lisukun harus 6. Oke. Ya, jadi sekali lagi kita sebutkan bahwa di sini ketika mad lin bertemu dengan mad arid lisukun, maka ketentuannya tadi ya. Arid karena lebih kuat berarti dia hanya boleh sama atau lebih panjang daripada mad lin. Mad lin karena lemah dia hanya boleh sama atau lebih pendek daripada mad arid. Ya. Nah, maka di sini juga menentukan
menentukan nanti mana yang lebih duluan kita baca, ya. Kalau misalkan kita lihat di surah Al-Baqarah ya, barangkali sambil biar tahu bagaimana sih maksudnya bisa 2, bisa 4 gitu ya. Nah, kita mulai dengan kita contohkan dari yang surat Al-Baqarah ayat 36 dan 37. Nah, kalau di mushaf standar itu halaman 6 ya. Nah, di situ ada kata fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Ah, di situ sudah ada mad arid duluan ya, fi. Ya, ada huruf mad. Oke, huruf madnya apa? Ya, di situ ya sukun ya, sebelumnya berberokat kasrah fi. Nah, kemudian ada huruf H yang kita sukunkan karena waqaf, gitu ya. Maka sukunnya tidak arid. Apa tidak asli kok tidak arid. Sukunnya arid atau tidak asli karena aslinya dia kasrah kan fihi, tapi kita bacanya fi. Nah, itu ya. Nah, maka di sini hukumnya adalah mad arid lis sukun. Oke, fi. Mau baca berapa ya? Nah, misalkan kita baca 2. Nah, kemudian nanti di fatalaqqa adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Alaihi di situ ada madlin alaihi. Ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan yang fi terlebih dahulu ya? Ya, di sini karena kita mulainya dari fa'azallahuma. Nah, berarti aridnya duluan di sini. Kalau fih-nya 2, maka alaihnya 2 juga. Kita sebutkan sama ya. Fih-nya 2, alaih 2 juga ya. Kalau fih 4, ya ini perhatikan. Kalau fih-nya 4, alaihnya berapa? Alaihnya dibaca 4 dulu, sama dulu ya. Nah, berikutnya kita lihat lin dia boleh lebih pendek gitu kan. Nah, lebih pendeknya masih koridor antara 2 atau 4 atau 6 gitu ya. Maka ketika fi-nya 4, berarti alaihnya 4 atau bisa juga 2. Ya, dia kan bisa lebih pendek gitu ya. Oke, kemudian fi ya kita baca dengan 6. Nah, maka kita katakan alaih boleh berapa? Ya boleh 6 gitu. Sama dulu. Tapi ternyata dia bisa lebih pendek. Berarti bisa 4, bisa 2 gitu. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Nah, beda halnya kalau kita memulainya dari fatalaqqa. Ini contoh saja ya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nah, di situ berarti ketemunya apa? Lin duluan, matlin duluan. Kemudian ada nggak arid? Sudah pasti kalau setiap ayat itu hampir ada arid ya. Ar-Rahim. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Kalau alaihnya, ini ceritanya dari fatalaqqa ya. Kita mulai dari ta'awudnya. Fatalaqqa. Alaihnya dibaca dengan 2. Ya, alaih. Dibaca 2, maka rahim bisa 2. Rahim bisa 4. Ya. Rahim bisa 6. Kok bisa begitu? Iya, karena dia hanya boleh sama atau lebih panjang aridnya itu. Kan mata arid lebih kuat ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kalau alaih 2, maka rahim bisa 2 atau 4 atau 6. Kemudian kalau alaihnya 4, maka rahimnya berapa? Ya kita katakan 4 dulu ya, sama ya. Nah, 4 juga. Oke. Nah, kemudian ternyata dia bisa kan dengan varian yang lain selain 4, alaihnya 4, rahimnya 4. Bolehnya berapa? Rahim karena dia mad arid lis sukun berarti boleh lebih kuat dong gitu ya. Boleh lebih panjang, berarti bisa dibaca dengan 6 gitu. Terus kalau 2 haimnya boleh enggak? Enggak bisa. Nanti akan lebih pendek daripada alaih yang madlin gitu, enggak boleh. Karena mad arid itu harus lebih tinggi karena dia lebih kuat gitu ya. Nah, maka dia hanya bisa dibaca dengan 6 tapi tidak bisa dibaca dengan 2. Bisa 4, bisa 6, bisa 6, bisa 4 ya. Oke, sekarang alaih pakai yang 6, isba gitu ya. Maka rahimnya ya di situ ya mad aridnya berarti hanya 6 saja. Enggak boleh dia lebih rendah ya. Nah, dia harus lebih tinggi. Oke, tadi alaih 2, rahim 2 atau 4 atau 6.
alaih 4, maka rahim 4 atau 6 ya. Naik ke atas gitu ya. Kemudian alaih 6, maka rahim ya 6 juga. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, nanti kalau belum begitu paham nanti boleh ditanyakan ya. Nah, kalau bisa memang ditanyakannya di forum biar lebih jelas ya. Kalau ngetik kadang-kadang ya pertama kalau ngejelasin kan nggak mungkin seperti nanya ya. Kalau nanya bisa 1 kalimat, 2 kalimat gitu ya. Kalau ngejawab kan nggak cukup gitu ya. Nah, maka lebih baik dengan lisan langsung jadi lebih tuntas gitu. Ya. Baik, itu kemudian kalau lewat tulisan juga terkadang udah dijelasin panjang-panjang tapi salah paham gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi bagusnya memang tetap harus ditanyakan secara langsung ya, didiskusikan secara langsung. Oke, itu terkait dengan mad lin dan mad arid lis sukun ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan barangkali terkait dengan lin dan arid lis sukun? Afan ini kok agak ini apa namanya rada-rada ngantuk dikit ya, padahal tadi berusaha tidur tapi memang nggak bisa, agak lama tadi siang tidurnya. Kalau kemarin-kemarin masih agak lama jadi bisa agak kuat gitu ya. Baik, Bapak Ibu ada yang mau bertanya terkait dengan madlin dan arid lis sukun? Kita gabungkan karena memang itu hampir sama ya panjangnya dan juga kasusnya hampir sama, pembentuknya, pembedanya hanya huruf lin dan huruf mad saja. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, kalau nggak nanya itu biasanya ada kemungkinan yang pertama paham, yang keduanya enggak. Ya, mudah-mudahan sudah paham ya semuanya ya. Oke, nggak ada yang bertanya ya? Oke. Nah, sebetulnya terkait dengan mad itu sudah selesai sebetulnya. Ya, karena intinya mad kan terbagi menjadi 2, asli dan far'i ya. Tabi'i dan mad far'i gitu ya. Nah, kalau tabi'i kan berarti tidak bertemu hamzah, sukun ataupun tasydid, sudah kita bahas semuanya. Oke. Ya, maksudnya versi yang belum belum level lanjutan ke atas belum ya. Level sedang lah gitu ya. Baik. Nah, kita bahasnya seperti itu. Ya. Sebenarnya belum ada yang bertanya lagi. Ya, apa belum bertanya lagi, emang belum nanya ya. Belum ada yang bertanya barangkali. Kemudian ini sedikit tambahan saja terkait dengan adanya mad ya. Ya, ya artinya mad far'i itu ya sudah beres ya, ketemu hamzah ya, sudah. Ketemu sukun tasdid ya, sukun asli dan tasdid sudah. Dan ketemu sukun arid sudah. Ya sudah semuanya sih sebetulnya. Pembahasan mad yang inti itu sudah selesai. Jadi petakan seperti itu saja sehingga lebih mudah untuk memahaminya ya. Dibuat diagram biar lebih enak ya. Baik. Ya, tadi sedikit tambahannya bagaimana ketika terjadi di situ pertemuan di antara hukumat yang sudah kita bahas ya. Nah, di antara pertemuannya yang paling kelihatan adalah ketika wajib mutasil posisinya berada di saat akhir ketika waqaf. Artinya hamzahnya itu terakhir gitu. Huruf mad ketemu hamzah. Nah, gitu ya. Oke, di satu kata masih tetap. Nah, maka itu mutasil gitu ya. Contohnya apa? As-sufaha kama amanas sufaha. Nah, seperti itu ya. Di situ kan ada huruf mad, kemudian setelahnya ada hamzah di satu kata. Nah, ya, sufaha. Oke, berarti dia maksudnya mad wajib muttasil. Tapi ternyata kalau ketika kita wakafkan, maka hamzahnya ternyata menjadi sukun, padahal dia aslinya bukan sukun. Sufaha u, ada u-nya. Nah, tapi karena kita sukunkan, ya, maka dia menjadi arid. Oh, berarti ada huruf mad, ya. H itu alif, di situ ada huruf madnya, ya.
kemudian ketemu dengan arid lisukun ya. Nah, ketemu dengan arid lisukun, ada wajib mutasil, kemudian ada arid lisukun ya. Oke. Nah, ini terkait dengan yang sudah kita singgung bahwa di sini aqwas sababain. Kita melihat dari sebab yang berbeda ya. Oke, yang pertama wajib mutasil. Tentu yang asal adalah wajib mutasil. Kemudian dia tingkatannya adalah tingkatan yang kedua. Jadi kalau tingkatan mad far'i itu kan dihitung berdasarkan konsistensi ya. Ada yang tertinggi mad lazim, kemudian wajib mutasil ya. Kemudian juga nanti ada arid lisukun ya, kemudian termasuk juga madlin dan nanti varian-varian yang lainnya ya. Oke, seperti itu. Nah, berarti di sini dikatakan mad wajib mutasil lebih kuat daripada mad arid lisukun. Maka kita katakan berarti di sini yang menjadi standar, acuan standarnya adalah wajib mutasil ya. Mad wajib mutasil. Nah, mad wajib mutasil ini yang mendominasi di sini. Tapi ingat di situ kan ada arid lisukun yang punya panjang 2 atau 4 atau 6 ya. Nah, maka di sini yang jadi acuan tadi kan dikatakan wajib mutasil ya. Karena dia konsisten. 4 gitu deh. Hampir setiap qiraat itu bacanya 4 ya. Nah, oke, berarti di sini yang bisa kita lakukan untuk menentukan panjang acuannya adalah dari itu tadi. Ya. Dari yang terkuat yaitu mad wajib mutasil ya. Oke, sekarang kita lihat mad arid lisukun punya panjang berapa saja? Yang pertama punya panjang 2 harokat. Nah, 2 harokat dibandingkan dengan mad wajib mutasil bagaimana? Ya, dia lebih pendek, nggak boleh. Ya. Biasa kalau anak ketika menjelaskan, ibaratnya kalau kita membahas mad yang ini pertemuan wajib mutasil dengan arid lisukun itu ibaratnya perang lah gitu ya. Kalau perang ya dia lebih lemah gitu ya. Lemah maka kan nggak boleh ke perang. Ya diibaratkan begitu. Ketika mad arid lisukun punya 2, dia lebih pendek daripada mad wajib mutasil ya, maka tidak dipakai keduanya. Kalau 4 bagaimana? Arid lisukun yang 4 maka masih bisa. Ya. Nah, masih bisa. Kenapa? Karena sama ya. Kemudian bagaimana arid lisukun yang 6-nya, yang isba'nya, maka kita katakan itu pun bisa. Kenapa? Karena lebih kuat daripada mad wajib mutasil. Ya, daripada mad wajib mutasil. Maka bisa diamalkan. Oke, dari sini berarti sudah ketemu nih panjangnya. Ya, bisa dibaca 4 berarti kalau sufaha ketika waqaf di situ. Dan bisa juga dibaca 6. Ya. 5 bagaimana 5? Ya 5 opsi kedua dari mutasil ya. Mad wajib mutasil kan bisa dibaca 5 juga, bisa dibaca 4, bisa dibaca 5 itu ya. Ya. Jadi sudah ketemu nih panjangnya, yaitu bisa dibaca 4 atau 5 atau 6 ya. Nah, yang jadi pertanyaan apakah kita bisa asal pakai 4 atau 5 atau 6-nya? Ternyata ada aturannya juga. Ya, masih menggunakan acuan yang sama yaitu yang terkuat berarti mad wajib mutasil. Maka mad wajib mutasil ini menjadi penentu juga kapan dibaca sekian dan sekiannya pada pertemuan mutasil dengan arid sufaha gitu ya. Kita ambil contoh dari Al-Baqarah yang awal ya innalladzina kafaru sawaun. Nah, di situ pakai berapa gitu ya. Ketika kita baca sawaun ya maka di sini sufaha juga nanti akan ditentukan gitu ya. Oke. Nah, ketika sawaun menggunakan 4 ya, maka sufaha ini contoh kasus mutasil dengan arid, maka sufahanya dibaca berapa? Ya 4 dulu, samakan gitu. Ya, sama. Nah, kemudian yang berikutnya ya, boleh nggak dibaca 5? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu masih dikategorikan mad wajib mutasil juga itu. Ya, artinya walafzu fi nadhirihi kamitslihi harus rasi gitu ya. Kalau sawaun pakai 4, maka sufaha pakai 4 juga. Pakai 5 nggak boleh ya.
karena masih koridornya mad wajib muttasil. Nah, tapi karena sufaha punya arid lisukun, ini beda cerita lagi ya. Nah, oke. Jadi di sini 6 bisa dipakai juga gitu. Jadi kalau sawaun pakai 4, maka di sufaha boleh pakai 4, boleh pakai 6 ya. Nah, seperti itu acuannya. Kemudian kalau sawaun pakainya 5, maka sufaha ya 5 juga gitu ya. Kemudian 6 bagaimana? 6 boleh juga. Ya, boleh juga karena dia bukan dari bagian mad muttasil ya, bukan mad muttasil. Oke. Sehingga sudah ketemu nih kalau tadi sawaun pakai 4 maka sufaha ya 4 atau 6. Kalau sawaun pakai 5 maka ini pun ya sama yaitu memakai 5 juga sufahanya, kemudian juga ya pakai 6 juga sama ya. Oke, nah untuk memudahkan istilahnya apa sih sufaha mad wajib muttasil ketika waqaf, maka sebagian ulama menyebut dengan istilah ya mad muttasil arid. Ya, muttasil terambil dari kata ya, gitu ya. Apa namanya wajib muttasil gitu ya. Nah, kemudian arid itu terambil dari arid lisukun gitu ya. Ya. Oke, sehingga kalau digabungkan menjadi muttasil arid. Nah, ini disebutkan diantaranya oleh Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi ya dalam karya beliau Hidayatul Qari li Tajwidi Kalamil Bari. Ya, di situ disebutkan dengan istilah muttasil arid. Nah, ini jarang-jarang ada istilah ini ya di beberapa buku ya. Tapi kalau ingin lebih jelas ya langsung aja buka Hidayatul Qari li Tajwidi Kalamil Bari. Bisa di-download di PDF juga ya. Walaupun lebih disarankan untuk beli yang aslinya. Oke, mad arid lisukun dengan mad muttasil arid maka disebutnya mad muttasil arid. Nah, mad muttasil arid sufaha. Kemudian dima. Nah, yang mirip-mirip seperti itu ya. Oke. Nah, di sini berarti sudah selesai tentang mad muttasil arid dan selebihnya kalau yang lain sifatnya walaupun pertemuan dua hukum mad ya tapi nanti bisa diinikan itu ya. Diatur. Oke. Sepertinya sudah selesai ya untuk pembahasan mad. Nah, nanti kalau ada yang ingin diskusikan mungkin ada istilah mad yang lain ya kita sebagai tambahan. Tapi kalau yang intinya sudah selesai terkait dengan pembahasan mad dan mungkin nanti insya Allah di kesempatan berikutnya tinggal membacakan saja baitnya ya yang di Tuhfatul Atfal ya, sambil kita lihat satu persatu. Nah, nanti kemudian kalau mencukupkan di kesempatan berikutnya sampai khotimah ya sampai penutupan ya. Di situ ada pembahasan sedikit saja. Oke, Anda nggak sebutkan sampai semuanya, tidak sampai sebutkan semuanya gitu ya. Tapi nanti memang sengaja untuk merangsang gitu ya, memancing supaya mau bertanya. Biasanya sih kalau kalau privat diajarkannya ya panjang urut-urutannya gitu. Ada yang bisa memahami, tapi kadang ada yang keluar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ya, oke. Ya, insyaallah. Barangkali ada yang mau bertanya silakan. Tanya Ustaz. Silakan, Bu. Tadi agak kurang jelas di ketika mad wajib mutasil dibaca dengan 4, maka dibaca 4 dulu gitu maksudnya. Kemudian ketika ada mad mutasil arid dia tidak bisa dibaca 5. Itu tadi alasannya gimana Ustaz? Ya, oke. Alasannya karena dia masih terhitung sebagai wajib mutasil juga, Bu. Ya, 5 itu kan 4 atau 5 kan wajib mutasil itu ya, Bu ya. Nah, berarti di sini harus sama. Ya. Yang sawaun itu kan wajib mutasil. Sufaha kita memandangnya dia sebagai wajib mutasil, maka memakai cara wajib mutasilnya harus sama juga. Wal lafdzu fi nadhirihi kamitslihi. Maka dibaca 4 gitu, Bu. Ya, yang 6 kok malah boleh. Yang 6 dia kita lihatnya dari sudut arid lisukun dia karena wajib mutasil nggak punya 6 kan. Nah,
tapi dia lebih kuat, itu kan 6 lebih panjang, maka bisa diamalkan. Sehingga kombinasinya atau susunannya 4, 4 atau 6. Gitu ya. Tawaun 4, sufaha bisa dibaca 4, sufaha atau bisa sufaha. Oke. Seperti itu, Bu. Jadi Ya. alasannya karena dia masih dipandang sebagai wajib mutasil sehingga harus sama. Untuk hitungan 4 dan 5-nya saja, Bu ya. Untuk Iya. hitungannya 4 dan 5-nya saja. Kalau 6-nya itu bebas. Makanya kalau sebagian itu santri di sini misalkan dulu ketika sampaikan rata-rata yang ngambilnya 6 biar aman satu-satunya. Nah, tawaunnya mau berapa ataupun yang ininya berapa ya nggak masalah. Yang penting saya bacanya arid sukun dengan yang tertinggi yaitu 6. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, Bu ya. Atau masih ada yang belum jelas? Sudah bisa. Sudah ya, alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Kalau bisa di forum ini ya, biar sekalian saja. Nanti kalau lewat Japri kadang bingung ngejawabnya. Pertama, waktunya kadang-kadang nggak ada. Makanya kalau harus ngetik panjang, waduh lumayan itu kan. Atau ngerekam juga kadang-kadang nggak sempet juga. Kadang-kadang ya udah nanti aja, nanti udah deh lupa lagi. Silakan kalau yang mau ditanyakan. Boleh terkait dengan yang sudah pernah kita bahas yang sebelumnya. Dari awal lah ya. Karena itu sudah pertemuan ke-18, jadi insya Allah mungkin tinggal 2 pertemuan lagi ya. Insya Allah kita sudah selesai terkait dengan Tuhfatul Atfal. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Ana mau bertanya tentang pertemuan yang kemarin, Ustadz. Masih belum memahami tentang mad lazim, harfi mutsaqal dan mukhaffaf. Mohon dijelaskan hukum-hukumnya per huruf itu. Ana sama sekali belum paham, Ustadz. Tapi sudah nyimak YouTube-nya belum, Bu? Yang pertemuan kemarin. Kemarin Ana ikut kajiannya di sini, di Zoom. Di YouTube-nya udah nyimak lagi belum, Bu? Belum. Oh, pantesan belum. Mungkin kalau lebih detailnya di situ ya, Bu ya. Tapi yang sekarang yang mau dituju yang mananya dulu, jangan terlalu umum. Kalau terlalu umum ngulang lagi dong. Enggak yang Kalau diulang nanti di YouTube aja ya. Kalau YouTube-nya udah tahu kan, Bu? YouTube. Channel YouTube-nya. Udah yang Ya, Imam Kolun ya. Ana masih nggak ngerti kalau misalnya ya misalnya contohnya Yasin itu masuknya mad lazim mukhaffaf atau mutsaqal. Jadi per hurufnya itu belum terlalu paham, Ustadz. Gini, Bu. Kalau yang mutsaqal kan hanya 2 kemarin ya, Bu ya. Mutsaqal harfi itu hanya 2 saja, yaitu huruf lam dan huruf sin gitu ya, Bu ya. Nah, oke. Sekarang kalau ternyata sama-sama sin ya, Bu ya. Ya, kalau kita bisa bilang sih yang sin yang diidghamkan itu hanya di tosin mim ya, Bu ya. Nah, kalau di situ tosin mim sinnya mutsaqal kalau di situ, Bu. Karena diidghamkan. Kalau yasin enggak, artinya huruf-huruf terakhir yang kita ucapkan sin, nunnya itu, Bu. Jadi ada 3 huruf kan? Huruf sin, ya, nun. Itu kalau kita ucapkan sin. Nah, huruf nunnya itu apakah diidghamkan atau tidak gitu, Bu, sebetulnya. Ya. Nah, kalau lebih simpelnya lagi, tosin mim, sinnya mutsaqal itu kalau di tosin mim. Kalau sinnya di yasin, mukhaffaf dia, Bu. Karena nunnya masih utuh, kita baca nun. Gitu, Bu. Sin, nah itu ya. Paham nggak, Bu, sampai di sini? Halo, Bu Puji? Oh, lagi ini ya, lagi ramai kali ya. Oke, jadi kalau dikatakan mutsaqal itu diidghamkan, ya, diidghamkan artinya bunyi huruf terakhir yang kita ucapkan itu yang nggak tertulis itu sin, ya, apakah dimasukkan ke huruf berikutnya atau tidak?
Kalau Yasin, ya udah nggak ada lagi huruf berikutnya, nggak bakalan. Berarti dia mukhaffaf. Mukhaffaf harfi itu pasti itu. Mad lazim mukhaffaf harfi. Ya. Jadi kita melihatnya adalah dari sisi pengucapannya, ya. Pengucapannya di huruf yang terakhir yang kita itu kan, sukunkan Kalau lam berarti lam. Nah, berarti nya. Apakah dia diidghamkan atau tidak? Kalau lam mim, nah berarti kan diidghamkan itu, dimasukkan gitu ya. Nah, dia jadinya musaqqal gitu. Dan kalau bisa kita katakan hampir semua huruf muqatta'ah yang dibaca dengan 6 harokat itu hampir semuanya itu mukhaffaf. Ya. Hampir semuanya mukhaffaf harfi. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Yang diidghamkan hanya alif lam mim. Kemudian to sim mim. Nah, dia yang diidghamkan itu. Ya. Kalau yang lain nggak ada ya. Ada nggak Bu Murni? Nggak ada kan ya? Halo Bu Murni? Ya, Ustaz. Ya, tadi Bu Puji ini belum dihidupkan lagi. Kalau yang musaqqal itu kan kemarin sudah kita bahas ya, cuma alif lam mim sama tosin mim aja ya. Ada 2. Nah, Cuma itu aja ya. iya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami bahwa yang musaqqal itu hanya di situ saja sebetulnya. Lamnya di alif lam mim dan sinnya di tosin mim. Itu yang musaqqal hanya itu. Betul ya Bu ya? Kemarin sudah kita singgung ya. Iya. Mungkin Kalau lam untuk memudahkan. Hah? Kalau yang musaqqal biasanya ada tanda tasdidnya gitu bukan? Ya, kalau di sebagian mushaf ya Bu ya. Iya. Kalau di mushaf yang lain lagi kadang enggak ya. Contohnya kalau Timur Tengah enggak ada kan Ibu. Enggak ada tasdidnya di situ. Kalau yang mushaf Indonesia mah ada tasdidnya kan? Ya. Alif lam ro, bukan alif lam mim kan? Ya berarti lamnya di situ mukhaffaf gitu. Lam. Mimnya diucapkan sempurna sehingga jadinya mukhaffaf gitu. Bagaimana Bu Puji? Barangkali sudah jelas atau ada yang masih belum? Insya Allah sudah Ustadz. Syukron Ustadz. Apaan ya? Nanti kalau yang detailnya silakan disimak di YouTube-nya Bu ya. Syukron Ustadz. Kalau di YouTube itu insya Allah mau diulang 100 kali juga nggak akan bosan kok insya Allah. Maksudnya YouTube-nya itu. Yang penting tinggal kuotanya aja atau di-download ya. Oke, ada lagi yang lain? Ini kalau bisa gimana Bu? Enggak, yang tadi Umurnya? kalau di mushaf Indonesia itu ada tasdidnya, kalau di mushaf ada tasdidnya. Gitu. Oke, berarti bisa lah ya Bu ya. Kalau mau untuk melihat apakah lam atau sinnya dia kategori musaqqal ya. Itu di huruf apanya Bu? Setelah lamnya kan ya? Yang bertasdid ya? Iya, di atas mimnya. Iya. Setelah lam. Intinya setelah lam atau setelah sin ya. Iya. Ada tasdid berarti dia musaqqal itu lam sinnya. Tapi kalau setelah lam dan sinnya itu tidak ada tasdid, kalau itu versi Indonesia ya, mushaf Indonesia, maka berarti mukhaffaf, sudah itu aja. Ya. Simpel kan insyaallah. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ini karena tinggal 2 pertemuan lagi ya. Silakan ditanyakan daripada ntar udah beres bingung yang mana yang belum dipahami ya. Mau nanya Ustadz, Silakan Bu Nadia. yang terkait tadi berkumpulnya mad muttasil sama mad arid. Kalau misalnya dari awal kita baca Quran itu konsisten tuh mad aridnya 6, terus mad muttasilnya 4, terus ketika ketemu sufaha, kenapa tidak langsung mengamalkan yang sebab terkuat aja 6 gitu Ustadz? Tadi kan masih bisa dibaca 4 atau 6 gitu ya Ustadz. Kenapa tidak langsung mengamalkan yang sebab terkuatnya 6 gitu? Boleh saja sih kalau mau kita pilih langsung 6 boleh aja Bu ya. Tapi kalau secara opsi sih bisa 4 bisa 6. Karena sufaha itu kan tadi muttasil arid, artinya acuan utamanya sebetulnya yang muttasil Bu sebetulnya. Ya. Acuannya adalah muttasil.
acuannya mutasil. Jadi yang diutamakan tentu mutasilnya berapa, maka di sini mutasil aridnya juga dibaca dengan yang sama dulu gitu, Bu. Gitu ya. Nah, terus mungkin yang jadi pertanyaan, gimana kalau sebelumnya aridnya pakai 4 gitu. Terus di sini mutasil aridnya pakai 6, nggak ngaruh juga itu, Bu. Oh, itu nggak ngaruh ya. Oh Karena gitu. dia tetap ya. Jadi misalkan kita mulai dari yang mana? Hudal lil muttaqin. Itu kan arid ya. Nah, pakainya 4 gitu. Ketika di sufaha pakai 6, nggak masalah itu, Bu. Ya. Oh Walaupun ya. itu dipandangnya sebagai arid, tapi dia adalah hasil kombinasi sebetulnya. Hasil kombinasi ya antara mutasil dengan aridnya itu. Jadi mau dibaca 6 pun boleh, enggak masalah. Tadi wajib mutasilnya sawaun pakai 4, kemudian di mutasil arid pakai 6 pun enggak masalah sebetulnya. Ya. Nah, seperti itu. Astagfirullah. Oke. Jadi seperti itu ya. Iya, Jadi Ustaz. kalau bisa disimpulkan mutasil arid itu sebetulnya hukum tersendiri, Bu. Arid itu adalah hukum tersendiri ya, yang dia sebetulnya tidak harus sama seperti arid lisukun sebelumnya atau mutasil, wajib mutasil sebelumnya, tidak harus. Ya, oke, paham ya, Bu? Sampai di sini. Tadi Iya, Ustaz. ngacu mutasilnya hanya Pembahasan untuk lengkapnya di menentukan mana, saja. Ustaz? Ya, Kalau ada pembahasan lengkapnya kira-kira ada di mana, Ustaz? di Tentang kitab ini. Hidayatul Qari, Bu. Oh, Di situ Hidayatul. kalau ada sekitar 6 halaman ya, Bu ya. Itu sekitar halaman 400 berapa kemarin tuh? 436 apa kalau yang di Ana itu. 436 sampai 440 apa ya? Ah, ya. Mungkin kalau ditanya ada yang bahasa Indonesia nggak ada, Bu, sampai sekarang. Iya, Ustaz. Nggak, Ya, soalnya ada yang bahas yang ketika itu langsung ke 6 gitu, Ustaz. Oh. oke. Mm-mm. Tadinya pengen ngebahas seperti yang waktu itu pernah kita bahas ya, Bu ya, tapi kayaknya kalau sekarang dibahas ke situ kayaknya ntar dulu deh. Ya, yang penting intinya dulu aja di sini. Kalau terlalu detail ntar bingung. Yang penting sudah intinya saja, bisa dibaca 4 atau 6. Bisa juga dibaca 5 atau 6 gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan dan insya Allah nanti kita baca matan ininya ya, Bu Nadia atau Bu Murin nanti disiapkan yang itu. Nanti kita tinggal bacakan saja untuk bait-baitnya hingga nanti pertemuan mungkin ke-19 atau pertemuan ke-20 nanti tinggal al-khatimah saja. Ya. Ada yang mau bertanya? Baik, Nat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu Imam mungkin tadi tertarik pembahasan tadi bertemunya mat wajib mutasil dan mat arid disukun ya. Kemudian Ya. di satu sisi kita sering membaca bertemunya antara mat jaiz dan mat wajib. Bagaimana? Apakah sama tadi sesuai kaidah yang paling kuat atau bagaimana penjelasannya? Nah. Mat jaiz dengan apa? Mat wajib mutasil. Munfasil dengan mutasil. Itu bertemunya dalam satu kata atau dalam satu bacaan doang? Kalau ini kan mutasil arid. Kalau mutasil arid kan dalam satu kata. Kalau ini mutasil arid gitu. Itu dalam satu kata. Tufaha itu jadi sekali baca itu 2 hukum itu. Oh gitu. Kalau kalau satu ayat kemarin sudah kita singgung saat pas membahas wajib mutasil dengan jaiz munfasil itu. Artinya walaupun kita mengacunya ya mungkin belum bahas Jazari, tapi di Jazari sudah sangat jelas walafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Jadi harus dibaca dengan sama. Kalau wajib mutasilnya dibaca 4, maka munfasilnya juga 4. Kalau mutasilnya 5, maka munfasilnya 5, gitu ya. Jadi harus sama. Nah, kalau tadi arid lis sukun dengan lin,
Sudah Nah, kita bahas ya. nah, Oke. Yang bertemu dalam satu lafadz saja itu hanya yang punya bahasan khusus ya Ustaz ya. Yang dia bisa nah, dibaca begini dan bisa dibaca begini hanya pertemuan wajib muttasil dengan arid lisukun saja. nah, nah. Nah, karena mungkin nanti ada bagaimana kalau ada mad lazim dengan mad arid ketemu, itu nggak ada cara baca yang lain kecuali dibaca dengan lazim saja Ustaz. Nah, nah. Contohnya apa? Misalkan walajan, nah, itu kan lazim karena ketemu huruf madnya ketemu tasdid. Kemudian Nah, arid juga karena nunnya dibaca arid kan gitu ya. nah. Tapi nggak ada yang spesial di situ. Kenapa? Karena pasti 6 bacanya. Nah. Ya, dibacanya pasti 6 di situ. Oke, Ya. silakan. Ya, Van. Baik, ada lagi yang lain? Ya, sebenarnya sudah cukup ya. Mudah-mudahan sudah jelas. Yang Bu Puji bagaimana Bu Puji? Ada yang mau ditanyakan lagi? Biar langsung diperjelas lagi kalau misalkan belum. Tadi kalau nggak salah sempat di Japri juga nanya tabnya harfi ya Bu ya? Oke, masih sibuk mungkin ya barangkali dengan keluarga ya. Ya, sepertinya nggak ada yang bertanya lagi ya, Bu Murni, Bu Nadia ya? Enggak ada lagi Ustaz. Iya Ustaz, nggak ada. Ya, oke, tidak ada yang Atau bertanya mungkin lagi. minggu depan Ustaz dijadwalkan khusus untuk tanya jawab. Oh gitu, tapi nanti kalau khusus tanya jawab, kalau nggak ada yang nanya gimana Bu? Nggak ada yang nanya pulang. Sama aja, akhirnya saya nara lagi. Udah pokoknya pertemuan berikutnya nanti kita baca matan saja ya. Kemudian khotimah ya. Baca khotimah. Jadi menyelesaikan membacakan yang matnya itu atau barangkali nanti ada beberapa faedah yang perlu dijelaskan sedikit saja. Kemudian nanti masuk ke khotimah insyaallah. Oke. Seperti itu kurang lebih ya semuanya. Baik, Bu Murni, Bu Nadia kita cukupkan mungkin ya Bu ya. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Kebetulan dari tadi kok rasanya kayak apa yang Ana bilang kadang-kadang hilang sendiri. Tadi lupa ngomong apa kadang tadi. Oke, kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.